Ibarat jatuh tertimpa tangga, UGB tidak hanya menghadapi pengaduan dari sejumlah pasien. Ia juga harus melakukan pembenahan agar penyimpangan dari penarikan dana pasien tak lagi keluar dari jalur yang semestinya. Tapi mengapa di tengah carut-marut semua masalah yang menghimpitnya itu, Guntur Bumi merasa dirinya diperas oleh sejumlah mantan pasiennya itu? Benarkah jika ini adalah sebuah pengalihan isu semata? Entahlah. Yang pasti UGB beserta timnya tengah mengusut atas Seperti dulu, seperti biasa, nggak ada perubahan. Gobak yang dulu kalau ketemu mah, ya dia ya bercanda ria. Kalau keseharian sampai lama lagi kan nggak pernah lagi janjian. Jadi saya nggak pernah tahu bagaimana sosok dia sekarang. Masalah memang tengah menguji kesuksesan yang diraih Bopak kini. Bukan sekedar renggangnya hubungan dengan kawan lama. Masalah rumah tangganya juga jadi persoalan yang juga pelik adanya. Apalagi saat sang komedian meminta agar dilakukan tes DNA terhadap anak mereka Talat Faza Indrayana Bidui. Tapi mengapa setelah hampir 3 tahun perpecahan terjadi dalam keluarganya, Bopak baru meminta hal itu di tengah proses perceraian. Kenapa ya pertanyaan itu kan lucu, akhirnya kan memojokin kenapa 3 tahun disimpan tuh anak nggak ngelaporin ke bapaknya, kalau bapaknya ada di Bogor, ya kan? Jadi jangan suka hal-hal yang sesuatu yang sifat udah 3 tahun lebih itu kan kuno. Kalau ibarat pohon tuh udah layu dan kita nggak tahu akarnya tuh numbuh di mana kan gitu. Sekarang kita ini orang-orang yang punya pikiran, akal. Kita kan bukan binatang. Kita punya tempat. Bapak nggak tinggal di hutan. Kalau ada niat baik dari hati, datang terus. Kalau Bapak kan orang to the point. Aku udah sempet meminta maaf sama Bopak, aku datangin Bopak ke Bogor, tapi aku nggak nemuin juga. Jadi pernah kita itu mencari Bopak nggak hanya di Bogor aja. Yang selama ini Bopak katakan dia tinggal di Bogor, dia orang tua angkatnya namanya Pak Yanuar. Ternyata Bopak itu hanya sekedar boleh dikatakan memanfaatkan keadaan. Nih Bopak tuh rumahnya di Bogor. Padahal maaf, boleh Mbak cek di berapa lama Bopak tinggal di Bogor. Dalam 1 minggu, berapa lama dia singgah? Saya yakin Bopak itu nggak pernah ada di Bogor. Kalau lagi ada perlunya aja dia mungkin ke Bogor. Dan jika tes DNA itu benar-benar akan dilakukan, seperti apa sikap Bopak pada anaknya kelak? Benarkah Bopak akan tetap menyayangi sang anak meski hasil tes DNA mengatakan jika Faza bukanlah darah dagingnya? Bapak kan berprinsip gini, habluminanas. Tidak ada satupun anak itu yang nggak baik, semua anak baik kan gitu. Nah sekarang gimana sikap ibu dan bapaknya itu anak itu menjadi baik kan gitu. Loh iyalah, karena kan Bapak yang biayain lahir. Putri nggak ngelarang Bang Bopak untuk ketemu anaknya, malahan Putri berharap Bang Bopak datang ngelihat anaknya, walaupun gimana kan Faza anaknya Bang Bopak, butuh kasih sayang dari seorang bapak juga. Dua kasus hukum berbeda tengah dihadapi Julia Perez dan Ustadz Guntur Bumi setelah Gayus Lumbun, salah satu hakim agung yang menangani kasus Dewi Persik membuat laporan atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah dari bukti transfer senilai 700 juta rupiah Rabu kemarin, Julia Perez dimintai keterangan. Tapi benarkah dalam pemeriksaan kemarin itu, Julia Perez telah memberikan sejumlah nama yang ia duga sebagai dalang di balik tersebarnya bukti transfer itu? Lalu benarkah ada nama Dewi Persik di dalam sejumlah nama yang ia berikan ke pihak yang berwajib? Kita sudah mengantongi beberapa nama, ya. Dan penyidik juga sudah mengantongi beberapa nama juga, gitu. Tapi untuk lebih jelasnya, saya pikir itu tidak bisa dipublish ke publik. Mudah-mudahan dengan jawaban-jawaban saya ini bisa Bisa membuat penyidikan berjalan semakin lancar, ya. Tentunya kita sama-sama menunggu. Dari pihak Julia juga ingin ini segera terbongkar. Dari pihak Pak Gayus juga ingin segera supaya aktor intelektual di balik pembuatan bukti transfer palsu tersebut dapat segera terungkap. Dengan adanya proses ini, ya kami minta harus ditindak tegas, diusut sampai tuntas siapa
di belakang ini? Siapa di balik layar ini? Belum lagi tuntas masalah Julia Perez ini, ia kembali dibenturkan dengan persoalan lainnya. Itulah ketika rencana menikah dengan Gaston Castaño terkatung-katung dan tak jelas nasibnya. Lalu benarkah jika pernikahan itu batal dilangsungkan? Mungkinkah jika di antara mereka tak ada hubungan asmara lagi? Yang jelas atas batalnya rencana pernikahan ini, Juppe meyakinkan dirinya jika ia baik-baik saja. Kalau Gaston lebih ke Gaston itu kan lagi sibuk pertandingan. Doain aja, mudah-mudahan Gaston menjadi pencetak gol yang banyak gitu bagi golador, karena itu memang cita-cita dari seorang Gaston Castaño menjadi pemain bola yang terbaik dan saya mendukung dia dengan baik gitu. Mudah-mudahan, tapi kalau seandainya memang tidak terwujud ya saya pasti ke kuburan papa. Saya bilang saya mau minta maaf papa, belum bisa terlaksana ini cucu pemain bolanya. Nanti saya pasti bilang sama papa, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin. Lain masalah Julia Perez, lain lagi masalah yang dihadapi Ustadz Guntur Bumi. Pasca temuan MUI terkait penyimpangan dalam pemungutan zakat, infak, dan sedekah pada praktik pengobatannya, Guntur Bumi kembali dipolisikan. Dan Rabu kemarin giliran 18 orang mantan pasiennya yang merasa bahwa mereka adalah korban Guntur Bumi. Bahkan salah satu keluarga dari mantan pasien UGB menyebut ayahnya sampai meninggal dunia setelah berobat ke tempat pengobatan Guntur Bumi. Alamat ada, nomor telepon ada, jelas selalu ditelepon. Ya, jadi laporannya resmi ya di Polda Metro. Kemarin sudah dilaporkan di hari ini telah kita laporkan ya Ustadz Guntur Bumi dan kawan-kawan ke Polda Metro Jaya dengan korban yang berbeda pada saat laporan di Mabes Polri. Ya, hari ini kita dapat 18 korban baru dari UGB. Ya, bahkan di salah satu korban ada yang sampai meninggal. Ya, jadi kami sangat berharap laporan di Polda ini sudah diterima, sudah dilihat oleh penyidik juga. Indikasinya adalah 378, 379A pelanggarannya. Sehingga saya minta, kami tim pengacara minta UGB serius secara moral. Jangan dulu ngomong soal hukum, secara moral. Korban sudah sebanyak ini. Apa pertanggungjawabannya? Terus setelah itu, pas tadi yang pagi uang keluar yang 599 itu, Ustadz UGB ngembalikan lagi ke saya. Bilangnya gini, Bu, Bapak ini tolong ya bantu medis, bawa ke medis katanya gitu ya. Saya bilang, Pak Ustadz, saya bingung ini medis di mana? Saya kan baru ke sini, saya nyari medis kemana? Kata Ustadz Guntur, carilah yang terdekat. Saya nyari dan nyampe ke rumah sakit Pondok Indah. Nyampe rumah sakit Pondok Indah, bapak saya tangan dokter, Bu, ini terlambat kalau bapak udah meninggal kata gitu ya. Terus pihak rumah sakit menghubungin UGB. Pak Ustadz, saya kan bilang, Ibu dari mana aja? Katanya bawa bapak terlambat, katanya gitu. Saya habis berobat dari Pak Ustadz Guntur Bumi. Udah gitu kan UGB-nya ditelepon sama pihak dokter itu, Pak Ustadz, ini pasien Anda meninggal dunia. Terus Pak Ustadznya ngucapin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan sabar ya Bu ya ke saya gitu. Nanti tim kami ala kadarnya ke rumah Ibu. Ibarat jatuh tertimpa tangga, UGB tidak hanya menghadapi pengaduan dari sejumlah pasien. Ia juga harus melakukan pembenahan agar penyimpangan dari penarikan dana pasien tak lagi keluar dari jalur yang semestinya. Tapi mengapa di tengah carut-marut semua masalah yang menghimpitnya itu, Guntur Bumi merasa dirinya diperas oleh sejumlah mantan pasiennya itu? Benarkah jika ini adalah sebuah pengalihan isu semata? Entahlah. Yang pasti UGB beserta timnya tengah mengusut atas pelaporan sejumlah orang yang mengaku mantan pasiennya. Jangan pernah mengatakan diri sebagai korban. Korban itu setelah dinyatakan diri sebagai korban itu pengadilan yang menyatakan dia korban. Gitu loh. Nah kalau mereka ini adalah pelapor, kita terlapor. Jangan mengatakan korban. Korban yang mana? Saya tidak membela dalam konteks membabi buta. Tapi kita dudukan porsi permasalahan yang sesungguhnya. Jangan sampai masyarakat seolah-olah mengatakan saya korban. Banyak orang yang menelpon saya. Ya, mereka tanya, Pak, memang mau dibalikin ya Pak ya? Saya bilang katakan mau dikembalikan apanya Bu? Apanya Pak? Saya korban apa Pak? Ada bukti nggak? Saya nggak punya apa-apa. Saya nggak ada bukti. Loh, gimana coba?
Ada bukti transfernya Pak, ada bukti kwitansi nggak punya. Jadi apa maksudnya? Gini loh, tidak ada bukti transfer, tidak ada bukti kwitansi, mereka mengaku korban. Kan aneh.